Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang IMK atau interaksi manusia komputer pada pertemuan pertama. Nah, di IMK itu sendiri nanti kita akan menggunakan aplikasi Adobe Dreamweaver. Definisi IMK. IMK atau interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari cara mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer interaktif yang mudah digunakan oleh manusia. Ini melibatkan hubungan antara manusia dan komputer untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sebuah antarmuka atau interface. IMK juga mempelajari interaksi antara manusia, komputer, dan tugas atau task yang harus diselesaikan, serta bagaimana sistem interaktif itu dirancang. Komputer dan perangkatnya harus didesain sesuai kebutuhan manusia untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari. Nah, karakteristik penting dalam IMK itu yang pertama ada user friendly, yaitu sistem harus ramah pengguna, mudah dipelajari, dan digunakan. Yang kedua, easy to use, yaitu antarmuka dirancang agar mudah dioperasikan. Selanjutnya, di sini ada ruang lingkup IMK. Yang pertama, interaksi merupakan hubungan yang terjadi atau terbentuk antara user dan komputer dalam bidang teknologi melalui unit dan keluaran interface. Yang kedua, itu ada sistem interaksi menerjemahkan antara apa yang diinginkan oleh user terhadap sistem yang ada. Ketiga, hubungan antara user dan komputer dijembatani oleh antarmuka pengguna atau user interface. Yang keempat, ada manusia, merupakan pengguna yang memakai komputer atau user, di mana setiap user memiliki perbedaan karakteristik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam menggunakan komputer. Selanjutnya, ada proses pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada manusia, merupakan suatu vision atau pandangan, dan alat fisik yang digunakan untuk hal tersebut adalah mata. Yang terakhir, yaitu komputer. Perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data dengan perantaraan sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil dari pengelolaan itu sendiri. Jadi pada awal pengembangan komputer tahun 1950 masih sangat sulit dioperasikan, tidak praktis, dan waktu eksekusi sangat sulit diprediksi. Ukurannya sangat besar dan harganya sangat mahal. Sehingga jika dibandingkan tenaga buruh saat itu masih jauh lebih murah, hanya dapat dioperasikan oleh tenaga teknisi spesialis yang sudah terbiasa melakukan pemrograman secara online dengan menggunakan kartu plong atau punch card. Hanya sedikit yang diketahui tentang bagaimana membuatnya mudah untuk digunakan. Selanjutnya di sini ada tujuan dari IMK itu sendiri. Adapun tujuan tersebut antara lain yang pertama, karena komputer waktu pertama kali dikenal di lingkungan dunianya menimbulkan banyak dampak yang harus dipikirkan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Yang kedua, untuk menambah wawasan dan manfaat serta mempertahankan posisi manusia sebagai master, sehingga tidak berada di bawah komputer karena komputer diciptakan oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya ada tujuannya yang kedua, yaitu memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer. Yang kedua, mendapatkan berbagai umpan balik yang ia perlukan selama ia bekerja pada sebuah sistem komputer. Yang ketiga, dapat membantu perancang dalam mendesain komputer yang user-friendly. Nah, ini adalah bidang-bidang ilmu yang berhubungan dengan IMK. Yang pertama ada teknik elektronika dan komputer. Yang kedua ada psikologi. Yang ketiga ada perancang grafis atau graphic designer. Yang keempat ada ergonomik. Yang kelima antropologi. Yang keenam ada linguistik. Yang ketujuh adalah sosiologi. Selanjutnya di sini ada prinsip dari desain. Yang pertama ada kesatuan atau unity. Prinsip pertama adalah kesatuan yang memiliki arti sebagai salah satu prinsip dasar desain grafis yang sangat penting. Apabila tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya desain akan terlihat kacau dan tidak sedap dipandangnya. Prinsip dari kesatuan dalam komposisi adalah semua bagian bentuk harus saling memiliki keterkaitan. Yang kedua ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan secara visual diartikan sebagai suatu kondisi yang sama, baik itu secara horizontal kanan dan kiri maupun vertikal atas dan bawah. Unsur keseimbangan desain meliputi bentuk, tekstur, nilai, ukuran, dan warna. Keseimbangan dalam sebuah desain dibuat agar orang yang dapat dengan nyaman melihatnya. Keseimbangan terbagi menjadi dua macam, yakni keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Yang pertama, keseimbangan simetris atau formal balance adalah susunan elemen yang meratakan sisi pusat atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Keseimbangan ini sifatnya sederhana dan formal. Yang B, keseimbangan asimetris atau informal balance adalah pengaturan berbeda dengan berat yang sama dari komposisinya
pada setiap sisi halaman. Keseimbangan asimetris biasanya banyak digunakan untuk desain kontemporer atau desain modern. Prinsip desain yang ketiga adalah proporsi atau proportion. Desain juga harus memenuhi prinsip proporsi, yakni perbandingan antara ukuran yang digunakan untuk membantu membandingkan panjang dan lebar antara gambar dengan bidang gambarnya. Untuk membuat desain yang proporsional, kalian bisa menggunakan kotak untuk membuat kerangka dengan margin, kolom, dan jarak sehingga membentuk suatu keserasian. Yang keempat ada irama atau rhythm. Selanjutnya ada prinsip irama yang menjadi sebuah pola pengulangan terus-menerus secara teratur yang dibuat dari adanya unsur-unsur yang berbeda. Irama dapat mengajak mata kita untuk mengikuti pergerakan objek dalam desain. Prinsip irama sesungguhnya adalah hubungan pengulangan dari berbagai bentuk-bentuk inti rupa yang menjadi kunci visual ritme. Selanjutnya ada kontras. Tak kalah penting, terdapat hal yang menghindari elemen desain dalam suatu halaman yang terlihat sama atau serupa yang disebut dengan kontras. Kontras diciptakan dari suatu hal yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari warna, perbedaan ukuran yang sekarang bentuk, dan lain sebagainya. Harmoni. Selanjutnya adalah prinsip harmoni atau keserasian yang memiliki fungsi sebagai faktor yang mengamankan agar suatu desain tidak terkesan terlalu raman. Jika kontras memberikan kesan kuat dan aktif sehingga menarik perhatian, harmoni justru akan menunjukkan kesan yang pasif. 7. Ada penekanan atau emphasis. Terakhir, desain perlu memiliki prinsip penekanan yang berarti suatu hal yang menjadi fokus atau mendapatkan perhatian pertama. Bisa juga sebagai poin objektif. Pada bagian penekanan ini, tata letak merupakan kebutuhan yang paling penting untuk menarik pandangan orang. Selanjutnya, studi kasus IMK. Studi kasus pertama, desain antarmuka atau interface pengguna untuk aplikasi e-commerce. Yang pertama adalah latar belakang, perusahaan X ingin meningkatkan pengalaman pengguna pada aplikasi e-commerce mereka karena banyak pengguna melaporkan bahwa navigasi di aplikasi tersebut membingungkan dan tidak intuisif. Yang kedua, pendekatan IMK. Studi ini melibatkan penguji kegunaan atau usability testing, di mana pengguna diberikan tugas-tugas tertentu seperti mencari produk atau menyelesaikan pembayaran. Pengamatan dan wawancara digunakan untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Selangkah selanjutnya adalah hasil, ditemukan bahwa banyak pengguna merasa navigasi menu tidak jelas dan proses checkout terlalu panjang. Solusinya adalah menyederhanakan menunya, menambahkan icon yang lebih intuitif, dan mempersingkat langkah-langkah checkout. Hasil akhirnya setelah perbaikan, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembelian berkurang sebanyak 30% dan tingkat konversi meningkat 20%. Baik, selanjutnya kita akan langsung mencoba untuk membuat tabel sederhana. Jadi dalam IMK ini atau interaksi manusia dan komputer, pada materi ini kita menggunakan software yaitu Dreamweaver. Yang saya gunakan di sini adalah Dreamweaver CC 2021. Jadi untuk pembuatan pertama pada tabel sederhana yaitu insert, kemudian pilih table. Kita sesuaikan rows dan kolom yang kita butuhkan. Di sini saya hanya ingin masukkan 4 dengan jumlah 12 misalnya. Setelah muncul seperti ini, kita ingin menyesuaikan untuk seberapa lebar dan panjang dari si table. Pertama kita arahkan dulu ke atas sampai ada muncul table seperti ini. Kita klik yang garis 3. Setelah terblok semua seperti ini, kita sesuaikan. Setelah itu kita blok pada rows pertama dan klik kanan, kemudian di merge cell. Tujuannya untuk menghapus atau menggabungkan sel-sel yang tadi. Setelah itu kita masukkan di sini, yaitu table mahasiswa. Setelah dimasukkan di sini, saya mencoba untuk membuatnya jadi kata tengah, yaitu style text align center. Dan kemudian tinggal dimasukkan di sini, misalnya yang pertama adalah nama. Nah, untuk yang di sini table ini bisa kita sesuaikan seperti ini. Yang kedua di sini adalah npm. Yang di sini adalah kelas, di sini adalah matkul. Agar nama ini juga bisa ke tengah, kita gunakan text align juga pada nama.
Kita atur kembali untuk si tabelnya ini supaya terlihat lebih rapi. Kemudian selanjutnya kita klik di luarnya lagi, tinggal dimasukkan input nama, misalnya nama saya sendiri, NPM saya, dan kemudian kelas. Matkulnya misalnya adalah PBO. Selanjutnya itu bisa diisi kembali nama-nama yang kalian inginkan. Jadi untuk pembuatan tabel simple itu hanya sebatas seperti ini. Itu adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama materi IMK atau Ilmu Manusia dan Komputer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.